Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, selamat pagi. Saya ucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2022. Saya kira belum terlambat ya, karena beberapa waktu yang lalu, waktu perayaan saya gak hadir, lagi kurang sehat. Dan kemarin pada waktu acara juga saya gak bisa hadir, juga kurang sehat juga. Tapi puji Tuhan kalau pada pagi hari ini saya bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu. Saya percaya ini semua karena kasih karunia Tuhan. Baik, ayo kita bersama-sama membuka Alkitab kita terlebih dahulu yang terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Jadi untuk menyingkat waktu, saya akan bacakan ayat pertama. Nanti ayat yang selanjutnya Bapak Ibu bisa perhatikan. Oke? 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, tidak terasa kita sudah ada di bulan Januari 2022. Pandemi COVID belum selesai. Belum selesai ya. Jika kita melihat ke belakang Bapak Ibu sampai hari ini, maka tidak dapat disangkal situasi dunia semakin buruk. Situasi dunia semakin buruk. Dan kondisi ini, situasi yang buruk ini, itu akan berkelanjutan sampai masa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, di mana dunia akan dibinasakan. Dunia akan semakin buruk. Alkitab mengatakan bahwa akan datang masa yang sukar, Bapak Ibu. Kejahatan manusia bertambah-tambah. Orang hari ini nekat demi keyakinannya bisa membunuh sesamanya. Kita melihat anak bisa membunuh orang tuanya, orang tua membunuh anaknya. Manusia bertambah jahat, Bapak Ibu. Kejahatan manusia mendekati kematangan. Belum lagi ekosistem bumi yang terus berubah dengan begitu cepat, Bapak Ibu. Anomali cuaca yang begitu ekstrim, yang menakutkan. Beberapa hari yang lalu sempat hujan, angin lebat, menakutkan Bapak Ibu. Belum lagi krisis ekonomi, krisis moral, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Dan hari ini pandemi COVID-19 juga belum selesai. Itu artinya, Bapak Ibu, kebenaran di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 ini hendak menunjukkan kepada kita semua bahwa dunia tidak akan bertambah baik menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Jadi Bapak Ibu, saya mengatakan sangat jahat dan menjadi satu penyimpangan jika seorang Kristen mengatakan dunia akan menjadi baik, lalu berdoa dan mengajak supaya dunia menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi manusia. Ini adalah kejahatan yang terselubung, yang, kalau saya boleh mengatakan, menyesatkan. Ini adalah penyimpangan yang harus diungkap, Bapak Ibu. Makanya di awal tahun 2002 ini saya mengangkat satu tema kebenaran yang saya beri judul siuman dari hipnotis yang
menyimpang. Siuman dari hipnotis penyimpangan, Bapak Ibu. Sebab tanpa disadari, tidak sedikit orang Kristen yang telah terhipnotis oleh penyimpangan-penyimpangan tersebut. Berharap dunia semakin baik, sehingga tidak jarang orang-orang Kristen berdoa meminta sama Tuhan supaya dunia aman dan nyaman. Ini adalah penyimpangan-penyimpangan yang tidak disadari, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita harus tahu kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sebab jika tidak, maka kita akan terjebak dalam penyimpangan-penyimpangan itu, Bapak Ibu. Dan penyimpangan-penyimpangan itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Oh bisa, Pak? Iya. Karena kita tidak tahu kebenaran, kita mencoba untuk menentang Tuhan dengan doa-doa yang salah, sehingga kita membangun percintaan dengan dunia, kawin dengan dunia, ya akhirnya terikat dengan dunia, ya binasa. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dunia akan aman dan nyaman. Tidak pernah, Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dunia akan menjadi hunian yang selamanya buat kita. Tidak pernah, Bapak Ibu. Tuhan Yesus menegaskan bahwa pergolakan-pergolakan di dunia ini harus terjadi sebelum memasuki zaman baru. Bapak Ibu bisa membaca di dalam Matius 24. Jadi Bapak Ibu, bagaimanapun dunia kita hari ini, nanti ke depannya itu akan semakin sulit. Saya beberapa kali khotbah di tempat-tempat yang lain, saya mengatakan bahwa dunia akan semakin panas. Saya kemarin bilang sama jemaat yang di mana saya diundang melayani, saya bilang tahun depan tambah panas. Tahun ini lebih panas nanti. Dunia akan semakin sukar, Bapak Ibu. Kalau saya mau mengatakan begini, dunia kita ini seperti kapal Titanic sebetulnya, yang sedang menunggu tenggelam. Makin hari dunia makin tidak dapat dipertahankan. Dunia kita makin bobrok, Bapak Ibu, rusak. Dunia kita mendekati kehancurannya. Jadi ini adalah sebuah kenyataan yang harus diterima, bahwa kita sedang hidup di dunia yang tidak menjanjikan, dunia yang tidak bisa diharapkan. Kalau Bapak Ibu sedang hidup di tengah-tengah dunia yang demikian, Bapak Ibu seharusnya mulai menyadari untuk tidak membangun percintaan dengan dunia. Dunia sedang menuju kepada kehancurannya, tidak bisa diandalkan, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang berusaha bahkan dengan segala doanya agar dunia mengalami masa-masa tenang dan damai, saya mau mengatakan begini, berarti mereka tidak mengerti kebenaran Allah, mereka tidak mengerti Alkitab, mereka tidak mengerti kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ini adalah sebuah hipnotis, sebuah pengajaran yang tanpa disadari dikonsumsi terus, sehingga banyak sekali orang-orang Kristen yang hanyut di dalam pengajaran ini. Ini bukan pengajaran Tuhan Yesus. Pengajaran siapakah itu? Ini kan mengerikan, Bapak Ibu. Tuhan tidak menjanjikan dunia menjadi semakin baik. Tuhan tidak menjanjikan dunia lebih baik, tetapi sebaliknya dunia akan menjadi semakin rusak dan lebih rusak, Bapak Ibu. Tentu semua ini akan terjadi sebelum Tuhan Yesus datang menghadirkan kerajaannya, atau sebelum zaman baru, Bapak Ibu. Pak, tapi keadaan dunia saya lihat lebih nyaman, ya. Bapak Ibu harus menyadari, kalau Bapak Ibu mengenal kebenaran,
dan mengetahui tanda-tanda zaman, Bapak Ibu melihat sebetulnya dunia kita bukan tenang. Ini seperti zamannya Nuh. Memang sih sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia itu dunia dibuat nyaman, sepertinya nyaman, ya, senyaman-nyamannya, supaya orang tidak membutuhkan langit baru dan bumi yang baru, betah di bumi. Orang kalau disuruh pindah ke surga takut mati, takut ketemu Tuhan. Makanya kalau ada orang itu takut mati, saya tanda tanya ya. Padahal tujuan kebesaran kita adalah supaya cepat ketemu Tuhan. Saya bilang kematian itu bukan hanya mengerikan, itu sebuah keindahan yang menjadi tujuan saya, tujuan Bapak Ibu semua seharusnya. Kenapa? Ketemu yang dicintai kok. Amin. Dunia memang sepertinya aman, seperti zamannya Nuh, gitu ya. Di mana orang mulai pesta pora, kawin mengawinkan, betul? Semua seakan-akan baik. Padahal Bapak Ibu, dunia waktu itu begitu rusak, manusia begitu jahat, tetapi tidak disadari oleh manusia yang duniawi. Manusia duniawi tidak pernah menyadari rusaknya dunia. Tetapi orang-orang yang mengerti kebenaran, melihat tanda-tanda zaman, mereka menyadari dan mempersiapkan diri supaya nanti ketika Tuhan datang, dia mempersiapkan diri dengan benar, maka ketika Tuhan menjemput dia, didapati sebagai hamba yang setia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita masih duniawi, masih terhipnotis dengan berita-berita dunia akan semakin baik, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen yang duniawi, yang tidak akan dapat mengenal kebenaran sekalipun sudah diajarkan mereka, sekalipun disuarakan terus diajar mental. Kenapa? Ya karena dia terikat oleh dunia. Kenapa Pak? Diajar kebenaran nggak bisa masuk. Ya karena hatinya sudah dipindahkan di dunia ini, sudah kawin dengan dunia. Mereka tidak bersedia untuk melepaskan dunia. Mereka adalah orang-orang Kristen yang tidak memiliki Kristus. Kenapa? Karena dia tidak mau melepaskan dunia ini. Minta tolong dibantu Filipi 3 ayat 8. Saya bacakan dengan cepat karena waktunya berjalan terus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan itu lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sama supaya aku memperoleh Kristus. Paulus itu untuk mendapatkan Yesus, dia harus melepaskan semua. Ini bukan Injilnya Paulus, ini Injil yang diajarkan oleh Yesus. Di dalam Lukas 14 ayat 33, saya tidak perlu ditampilkan. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi orang-orang yang tidak mau melepaskan percintaan dengan dunia, dia tidak memiliki Kristus sekalipun dia orang Kristen. Orang-orang yang tidak memiliki Kristus, yang tidak mau melepaskan percintaan dengan dunia, tidak akan dapat mengerti kebenaran sekalipun diajar berulang-ulang. Seperti Yanes dan Yabres. Orang yang tidak memiliki Kristus tidak akan dapat mengerti kebenaran. Orang yang tidak memiliki kebenaran bukanlah orang beriman. Roma 10 ayat 17. Iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu masih membangun percintaan dengan dunia, berharap dunia menjadi lebih baik, terus berdoa minta sama Tuhan supaya Tuhan pulihkan dunia, itu kurang ajar saya bilang. Tuhan yang membuat dunia bergejolak, kita minta Tuhan menyelesaikan. Itu kan untuk kenyamananmu.
bukan untuk membenarkan rencana Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji dunia akan semakin baik. Dunia akan dihancurkan. Pak, dia Raja Damai. Bukan Raja Damai buat dunia. Raja Damai buat orang-orang percaya. Supaya orang percaya dan gerejanya membawa damai kepada orang-orang yang belum mengenal kebenaran, supaya mereka diselamatkan. Bukan untuk dunia, untuk orang-orang yang percaya kepada Dia dan yang mau mengiring Dia. Bapak Ibu, dunia selamanya akan mengalami hal-hal yang buruk. Dunia akan terus mengalami kerusakan, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa supaya dunia menjadi baik, ini namanya menzolimi Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Wahyu ini kan kitab yang dikenal dengan apokalipsis. Apa itu Pak apokalipsis? Apokalipsis itu artinya menyingkapkan, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau baca di dalam kitab Wahyu pasal 5, ternyata Tuhan Yesuslah yang mampu membuka meterai. Jadi ketika meterai pertama dibuka, kuda hitam, kuda merah, kuda putih. Saya pernah mengajar kepada pemuda simbol-simbol di dalam kitab Wahyu. Angka 1, 2, 3, 4 itu apa? Warna merah, warna putih, warna hijau itu apa? Itu ada artinya semua, Bapak Ibu. Jadi ketika Yesus membuka, anak domba itu membuka meterai, terjadi gejolak, terjadi bencana. Bapak Ibu, meterai dibuka, kuda dilepaskan, terjadi bencana, terjadi gejolak. Itu Yesus yang mengizinkan dan yang melakukan, Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu berdoa, Tuhan, dunia menjadi lebih baik. Enggak salah itu doanya. Doanya gimana yang benar, Pak? Berdoa supaya gereja menjadi dampak, membawa damai, supaya Raja Damai yang sudah kita percayai itu dapat dirasakan oleh orang percaya, dirasakan oleh gereja. Amin. Jangan berharap begini. Berdoa Tuhan, bersyukur kalau dunia terus bergejolak, supaya gerejamu terus ingat dengan Tuhan, membutuhkan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jadi yang mengatakan bahwa jadi yang membuat dunia terus bergejolak itu adalah Tuhan Yesus. Yang membuat kesukaran dunia ini adalah Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Coba tolong dibuka dalam Matius 10 ayat 34. Saya akan bacakan ya, supaya Bapak Ibu menyadari bahwa dunia tidak akan semakin baik dan Bapak Ibu harus bersiap diri supaya dengan masalah persoalan hidup di tengah-tengah dunia ini Bapak Ibu semakin dewasa, imannya semakin murni. Di tahun 2022 dan di tahun-tahun selanjutnya kalau boleh kasih kesempatan, berusaha terus hidup berkenan, tak bercacat, tak bercelah. Amin. Matius 10 ayat 34. Saya akan bacakan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa apa, Bapak Ibu? Siapa yang bilang ini? Tuhan Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Kata pedang di sini itu makairan, Bapak Ibu. Makairan itu adalah pedang yang menunjukkan persiapan untuk peperangan dan sebagai keadaan yang tidak nyaman, Bapak Ibu. Itu pedang yang dimaksudkan di sini. Lagi Lukas 12 ayat 49 sampai 51. Saya baca dengan cepat. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku harapkan. Coba. Siapa mengharapkan di sini, Bapak Ibu? Tuhan Yesus jadi. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku harapkan. Apa diharapkan Tuhan? Api itu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku. Namanya hati Bapa, hati
Tuhan yang menciptakan kita. Sebetulnya kalau lihat anaknya dididik itu namanya hati bapak itu gelo ya. Saya punya anak itu kalau nggak nurut saya juga gelo, kalau mau hukum itu gelo. Apa tuh gelo ya? Nggak tega sebetulnya. Tuhan bilang begini, betapa susahnya hati sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Jadi naturnya orang Kristen itu adalah membawa damai dan membawa Injil kepada orang. Itu natur yang nggak bisa diubah. Makanya kalau ada orang Kristen yang tidak punya natur untuk penginjilan, dia bukan orang Kristen sebetulnya. Dan orang-orang Kristen itu dimanapun dia berada membawa natur ini. Membawa, kalau orang bilang, Pak, agama yang sama dengan agama Kristen berbeda. Kapan-kapan saya akan sampaikan keunggulan kekristenan. Mengajarkan kebaikan. Kekristenan tidak mengajarkan kebaikan, kesempurnaan. Agama mengajarkan semua kebaikan, kekristenan mengajarkan kesempurnaan. Berbeda jauh. Kalau orang Kristen tidak punya natur untuk membawa jiwa-jiwa, dia tidak akan membawa pertentangan. Dan orang Kristen harus menjadi pribadi yang terus mengabarkan Injil kepada orang lain. Apa itu Injil, Pak? Kabar baik. Kabar baik itu apa? Kabar baik dari Tuhan disampaikan kepada orang yang belum mengenal kebenaran. Dan itu pasti mengalami pertentangan. Yesus datang itu untuk memisahkan orang-orang yang mau menerima dia dan yang tidak mau menerima. Dan ini natur kita. Dan ini yang kita kerjakan sampai dunia dibinasakan. Ini adalah hal yang harus diperhatikan oleh kita semua, supaya kita ini mengerjakan panggilan kita sebagai orang percaya. Supaya kita memahami, melihat tanda-tanda zaman Tuhan mau datang. Kita mau ngapain lagi tuh di dunia ini? Mau ngapain lagi? Cuma satu-satunya kesimpulan kita di dunia sebagai orang percaya, yaitu menggenapkan kehendak Bapa atas dunia. Pak, dunia semakin sulit, jadilah jawaban kamu tentang kesulitan dunia. Amin. Amin. Pak, dunia tambah jahat, jadilah jawaban tentang kejahatan dunia. Raja damai sudah menjadi rajamu, itu nyatakan dalam kehidupanmu. Kamu ada surat yang terbuka supaya orang melihat engkau, dia melihat Tuhan. Itu naturnya orang Kristen. Berdoanya bukan supaya damai di bumi, supaya damai di orang-orang percaya, supaya damai di dalam gereja, supaya damai di tengah-tengah pekerjaan Tuhan. Itu harus terus didoakan. Surabaya Tuhan, di mana ada gerejamu, supaya gerejamu dapat membawa dampak, supaya Surabaya ini semakin banyak jiwa dimenangkan dan nama Tuhan disukakan. Surabaya boleh bergejolak terus, tetapi gereja Tuhan akan membawa damai di tengah-tengah Surabaya. Begitu Tuhan. Kalau melihat hati ini kan, ini Pak Saiful ini mengada-ada, bukan ini yang bilang Alkitab. Mungkin Bapak Ibu ngomong, waduh, ternyata Ibu Tuhan itu berat ya. Yang bilang mudah siapa? Pak, ikut Kristen selamat. Yang bilang siapa? Itu ajarannya siapa? Yesus macam begini, berusahalah masuk melalui pintu yang sempit. Banyak yang masuk, sedikit. Itu artinya Bapak Ibu, kekristenan itu harus diperjuangkan, dikerjakan. Kekristenan itu bukan hal yang mudah, tetapi kalau Bapak Ibu mau masuk dan berjuang, maka Bapak Ibu akan melihat kemampuan-kemampuan yang kita tidak bisa akan dimampukan oleh Tuhan, sehingga kita bisa melalui itu. Mungkin banyak orang Kristen melihat hal ini nggak terima, gitu kan? Kok Tuhan Yesus yang membuat gejolak?
Kok Tuhan Yesus yang membuat bencana ya? Tetapi ini kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Yang mengucapkan itu siapa? Tuhan Yesus sendiri, bukan saya. Kalau Bapak Ibu percaya Yesus adalah Tuhannya Bapak Ibu, harus nurut. Kalau Bapak Ibu keluar dari ajaran ini ya sudah wis repot, susah ya. Jadi sebelum zaman baru datang Bapak Ibu, maka dunia akan terus mengalami gejolak dan manusia akan dibawa kepada kesukaran. Petrus bilang semua manusia di dunia akan mengalami kesukaran. Petrus bilang semua manusia mengalami kesukaran. Ya, kehidupan manusia yang tenang akan diobrak-abrik oleh Tuhan. Diobrak-abrik sama Tuhan. Untuk apa Pak? Supaya murni iman kita. Orang itu kalau tenang nyaman itu nggak butuh Tuhan. Ya, setan, iblis itu berharap dunia terus nyaman. Ya, kalau bisa jangan ada perang lah. Kalau bisa jangan ada krisis, supaya manusia nggak butuh Tuhan. Itu pengajarannya setan, pengajarannya iblis begitu. Tetapi Alkitab mengatakan begini, kehidupan manusia yang akan diobrak-abrik oleh Tuhan. Jadi kalau selama ini kita beranggapan perang, gempa bumi, kelaparan, bencana itu penyebabnya iblis, itu salah. Bukan iblis Bapak Ibu. Tuhan Yesus yang melegalisir. Yang membuka betul itu Tuhan Yesus. Sehingga kuda-kuda itu bisa keluar Bapak Ibu. Dunia bergejolak itu Tuhan Yesus, bukan iblis. Iblis itu Bapak Ibu berusaha membuat dunia ini aman, nyaman. Ya, manusia sampai terlelap. Enaknya di dunia ya. Tuh, dihormati itu enaknya. Punya uang banyak, pengen apa keturutan. Itu iblis itu pengennya begitu. Lucifer jatuh itu karena itu. Dia ingin menyaingi yang maha tinggi. Pengen dapat ini. Kalau punya sesuatu, diumbar keinginannya. Itu kejahatan. Bapak Ibu kalau mengumbar keinginan tanpa memperhatikan perasaan Tuhan, itu kejahatan. Jadi Bapak Ibu nggak boleh senang kalau Tuhan nggak senang. Susah ya dalam Kristen. Lalu susah nggak? Bapak Ibu kalau merasa susah Pak, ya karena kita masih dunia. Bapak Ibu kalau menjadi orang Kristen yang sudah menyatu dengan Tuhan, aku dalam kamu, kamu dalam aku, maka gairah kita, frekuensi kita itu akan sama dengan Tuhan. Bicara kesukaran dunia bukan lagi kesulitan yang harus kita rasakan sebegitunya, tetapi kita melihat kesukaran dunia ini menjadi alat untuk mendewasakan saya. Saya punya anak kecil, anak saya 2. Awalnya nggak bisa berenang, takut air, susah nih berenang. Saya celup-celupin di kolam renang. Gak mau berenang, saya masukin, saya celup-celupin. Sekarang bisa berenang Bapak Ibu. Pengennya apa setiap hari? Berenang. Kenapa? Sudah bisa berenang dia. Bapak Ibu kalau tidak mau masuk di dalam prosesnya Tuhan, Bapak Ibu akan melihat susah ya. Jadi orang benar itu susah ya. Tidak mencintai dunia susah ya. Ya karena kamu nggak mau masuk dalam prosesnya Tuhan. Kamu hidup untuk dirimu sendiri. Kamu tidak pernah mau hidup untuk Tuhan. Yang kamu kejar itu apa betul urusanmu terus, bukan urusannya Tuhan. Sehingga orang seperti ini tidak akan pernah mengerti apa itu kehendak Tuhan. Dan orang-orang seperti ini akan melihat dunia ini menjadi sandaran terakhir dan tidak membutuhkan dunia lain. Ini kan berbahaya. Apalagi kalau sudah menjadi Kristen dari kecil sampai tua, sampai meninggal, masih demikian terus. Ini kan bahaya. Bahaya atau bahaya Bapak Ibu?
Jadi jangan pernah berpikir bahwa dunia ini bergejolak, masalah terjadi itu bukan iblis, tetapi semua gejolak yang terjadi itu Tuhan sendiri yang melegalisir. Sebab Bapak Ibu, tanpa adanya gejolak-gejolak itu, maka dunia tidak akan memasuki zaman baru. Jadi kalau sampai orang Kristen nggak murni-murni imannya, jumlahnya belum genap Bapak Ibu, itu nggak ada tanda-tanda. Nggak ada tanda-tanda. Pak, tapi penyesatan semakin subur. Ular setan itu sekarang melingkar di mimbar ini Pak. Bahaya ini, bukan hanya di luar, di mimbar ini sekarang. Itu buatan kita payu bahwa nabi palsu akan terus bertumbuh subur. Makanya Bapak Ibu harus mengenal kebenaran Kristus. Sesuatu yang terus mengajarkan kita kepada dunia didilitkan. Amin. Pokoknya pengajaran yang membawa kepada kekekalan, kepada rencana Tuhan, kehendak Tuhan, makan. Amin. Pokoknya kalau mengajarkan cinta dunia, kemakmuran, ya, kedagingan, langsung delete. Setuju? Jadi ya. Jadi Bapak Ibu harus mulai cerdas. Tuhan mau datang ini. Kalau aku nggak dewasa terus piye? Anak kecil itu nggak bisa dipercaya. Makanya untuk menjadi kawan sekerjanya Allah itu harus dewasa. Anak kecil nggak bisa kasih tanggung jawab Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau masih anak-anak terus dikasih makanan keras nggak bisa gondok, ya kan? Dikasih firman Tuhan yang benar gondok atau gereja, ditegur gembalanya kata gereja gondok, ya kan? Dengan majelis konflik gondok atau gereja mutu. Dan saya menemukan banyak sekali orang-orang Kristen yang begitu. Kemarin saya berkunjung ke teman istri saya, suaminya nggak ke gereja lama, kenapa? Kepahitan dengan pendeta. Saya melihat orang Kristen yang gereja, kenapa? Karena melihat orang Kristen nggak benar. Orang Kristen itu kalau khotbah persidangan, tapi dia berzina, ya kan? Jadi apa yang diomongkan di mimbar dengan aplikasi hidup nyatanya nggak sama. Jemaat melihat kecewa dengan gereja. Kalau ada gereja sama temannya bilang begini, dia kata istri saya, ojo kok gereja ini ngomong. Kenapa? Karena dia kepahitan dengan gereja. Dan saya beberapa kali mengunjungi orang-orang yang sudah ke gereja lama karena kepahitan dengan orang Kristen. Saya melihat tidak begitu sebetulnya kekristenan. Kristenan sesungguhnya itu adalah seseorang yang bersedia untuk menjadi hambanya Tuhan dalam segala hal. Gak cari hormat, ya, gak cari angpau, ya, gak cari hal-hal yang lahiriah. Dan bisa cuma satu, bagaimana aku bisa memenangkan dirimu. Ketika aku bisa menangkan dirimu, nanti kalau kamu menutup mata, aku menutup mata, ketemu di surga. Jadi tujuan kita cuma satu, menyelesaikan pekerjaan Bapak yang belum selesai. Cuma itu aja Bapak. Cuma hal ini yang nggak pernah diajarkan ke jemaat, sehingga jemaat dapat diri tujuannya apa? Sembuh dari penyakit, diberkati Tuhan, usahanya lancar, apalagi semua perkara lahiriah. Kepentingannya dibawa Tuhan. Tuhan, aku punya kepentingan ini loh, masalahku ini dibawa. Masalahnya kalau bisa bukan segudang, ya, bergudang-gudang dibawa ke Tuhan. Tuhan bilang begini, kamu tahu nggak masalahku? Kamu tahu nggak masalahku? Kamu pernah mengerti nggak masalahku? Lalu nggak pernah diajarkan itu Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, di tahun yang baru ini saya berharap jemaat di sini semua dewasa. Amin. Amin. Berjuang untuk hidup seperti apa yang Tuhan ajarkan. Jadi Bapak Ibu, masalah dihadapi Tuhan, selesai masalah Tuhan, kasih lagi dong masalah. Amin. Amin. Masalah dihadapi menang lagi, kasih lagi dong masalah Tuhan. Supaya Bapak Ibu dengan masalah itu terus naik level terus. Sampai satu titik Bapak Ibu menjadi orang-orang yang tahan uji. Kalau orang itu nggak pernah ujian, nggak pernah dicoba, itu nggak tahan uji.
anak sekolah itu kalau tidak melalui ujian dulu nggak bisa naik kelas. Bener apa bener? Ya, Bapak Ibu kalau mau naik level harus melalui ujian proses. Prosesnya apa Pak? Ya dunia ini menjadi proses, lingkungan menjadi proses. Kalau kita melihat Tuhan, hidupku ini milikku, keluarga ini milikmu, pekerjaan ini milikmu, itu artinya enggak ada yang perlu untuk kita khawatirkan. Setuju? Saya punya usaha sepi, enggak bingung, usaha Tuhan. Ya, pandemi COVID 2 tahun lebih ini enggak ada kerjaan loh, enggak ada kerjaan. Tapi bisa makan saya sama istri, masih bisa pelayanan ke pedesaan, sekalipun naik motor loh Ibu, masih bisa makan. Saya melihat Tuhan ini pekerjaan. Sampai saya pernah bilang sama Tuhan, Tuhan, aku capek pelayanan ke desa, aku capek. Kalau boleh, sudah pelayanan di kota aja. Tapi Tuhan ingatkan, itu komitmenmu dari muda. Dan saya semakin menolak, semakin banyak yang mengundang. Akhirnya ya gimana nggak bisa menolak. Minggu depan ini saya nggak bisa ada lagi, Bu, maaf. Saya sudah lagi ke 3 kota, ke 3 desa. Tujuannya apa Pak saya? Supaya kebenaran disampaikan. Selama ini kan pengajaran-pengajaran yang disampaikan berkutat di lingkaran lahiriah bagian Tuhan terus. Kenapa nggak diadakan bagian kita di hadapan Tuhan? Setuju? Tuhan itu nggak pernah ingkar janji ya. Setuju ya? Siapa yang ingkar janji Bapak Ibu? Tuhan setia apa nggak setia? Siapa yang nggak setia? Yang nggak setia kita. Itu artinya di gereja Bapak Ibu harus diajar bagian kita supaya kita bersikap benar di hadapan Tuhan. Amin. Dengan demikian Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang dewasa dan mulai menyadari bahwa aku harus mempersiapkan diri menjadi orang Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Sebelum menutup mata, sebelum detak jantungku berhenti, aku harus sempurna di hadapan Tuhan. Siapa yang berjuang ya? Pesan saya di awal tahun ini, ayo kita segera siuman, berbenah diri dan berkemas-kemas. Mulai dikemas ini, mana yang ditinggal. Oh ini duniawi ditinggali. Oh ini yang bakalan dikemas, dimasukkan di dangsel. Oh ini kehendak Tuhan, dimasukkan di dangsel. Ya nggak penting-penting, semua ditinggalin. Mulai siap-siap supaya nanti kalau Tuhan datang kita didapati sebagai orang Kristen yang setia. Setuju ya? Kiranya kebenaran firman Tuhan yang singkat ini, dan saya berharap ini menjadi kesatuan di tahun 2022 ini, Bapak Ibu. Tuhan berkati. Amin.